Kita masih membahas seputar angka. Dalam 3 video sebelumnya, kita telah mencoba mengulas angka dalam kaitannya dengan sejumlah isu, serta implikasi yang ia timbulkan. Dan sebagaimana saya janjikan, kali ini saya mengajak untuk membahas angka dalam kaitannya dengan politik dan kekuasaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristotle, manusia pada dasarnya adalah homo politicus. Manusia adalah makhluk politik yang dalam dirinya terdapat dorongan kuat untuk berkuasa, untuk mencipta tatanan dan mengatur sesama. Manifestasi paling tradisional dari homo politicus adalah suku-suku, sementara yang lebih kompleks lagi kita bisa temukan dalam bentuk negara. Dinamika sosial dan politik di tengah masyarakat berhasil menciptakan banyak bentuk perpolitikan dan bentuk kekuasaan. Kita bisa temukan dalam sejarah manusia terdapat bentuk pemerintahan dalam wujud monarki, teokrasi, hingga demokrasi yang ada seperti sekarang ini. Namun perjalanan manusia untuk menemukan bentuk kekuasaan dan pemerintahan yang paling tepat bagi mereka terus berjalan. Yang paling baru kita bisa temukan di Iran, yang mana pada tahun 1979 terjadi revolusi Iran yang menghasilkan konsep wilayatul faqih sebagai dasar pemerintahan yang menggabungkan teokrasi dan demokrasi. Apapun bentuknya, kekuasaan dan perpolitikan di tengah masyarakat menghasilkan struktur piramida. Ali Shariati, seorang cendekiawan dari Iran, dalam bukunya yang berjudul Man and Islam, mengajukan konsep piramida sosial kebudayaan, yang mana ia membagi masyarakat ke dalam 3 kelompok. Kelompok paling bawah dihuni oleh rakyat kebanyakan, oleh masyarakat awam yang menempati porsi paling besar. Di atas kelompok masyarakat awam ini terdapat kaum intelektual yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Dan di posisi paling puncak terdapat penguasa. Karena Ali Shariati adalah seorang intelektual, maka fokusnya adalah eksistensi dan peran kaum intelektual di tengah masyarakat. Menurut Ali Shariati, kaum intelektual berkewajiban untuk membaca arah zaman, untuk membaca kebutuhan masyarakat dan memahami apa yang paling tepat bagi masyarakat secara keseluruhan agar tidak terlibas oleh pergerakan zaman. Kaum intelektual juga berperan untuk memberi masukan bagi penguasa agar tetap berada di jalur yang semestinya, sehingga tujuan pemerintahan dan kekuasaan mengarah pada suatu hal yang sifatnya konvergen. Di sini kita bisa temukan bahwa dengan menggunakan pendekatan Ali Shariati ini, seorang tiran akan lahir jika ia tidak mengakar, dan juga ketika ia tidak mendengarkan masukan dari kaum intelektual. Kekacauan akan lahir di tengah masyarakat jika seorang penguasa tidak memiliki hubungan yang baik dengan kaum intelektual dan juga tidak mengakar. Sesuatu akan lebih buruk lagi jika seorang penguasa ternyata adalah seorang yang anti-intelektualitas, yang tidak terdidik, atau lebih buruk lagi, ia berkeinginan untuk membeli kaum intelektual. Kita saat ini berhadapan dengan fakta sejarah bahwa demokrasi tampil sebagai bentuk perpolitikan tunggal yang mendominasi dunia. Demokrasi ala barat yang seperti kita temukan saat ini mengasumsikan bahwa setiap manusia mengetahui apa yang ia inginkan, mengetahui apa makna eksistensinya di tengah dunia, sehingga ia merasa mengerti
pemimpin seperti apa yang dibutuhkan agar tidak tergilas oleh zaman. Praktek demokrasi Barat memberi wewenang dan hak yang sama bagi setiap individu untuk menentukan pemimpin. Sayangnya, demokrasi ala Barat yang melibatkan semua pihak dalam menentukan pemimpin hanya memperhitungkan satu variabel dalam penentuan kepemimpinan itu sendiri. Variabel tersebut adalah angka. Ini adalah paradoks dari demokrasi. Tapi sayangnya, tidak ada satupun yang mengkritik praktek demokrasi seperti ini, karena mereka berpendapat bahwa angka adalah sesuatu yang sifatnya objektif dan bisa diterima dan diakui oleh semua pihak. Mereka mengabaikan fakta bahwa terdapat jurang yang lebar antara kondisi yang seharusnya ada dan kondisi apa adanya. Praktek demokrasi seperti ini yang kita temukan saat ini banyak melahirkan konflik di tengah masyarakat yang intinya dan disebabkan oleh konflik legitimasi. Pandangan bahwa setiap individu mengerti apa yang ia inginkan, mengerti apa tujuannya, sudah banyak ditentang oleh para pemikir. Yang paling baru bisa kita temukan dalam pemikiran Nassim Nicholas Taleb, seorang penulis berkebangsaan Amerika berdarah Lebanon, yang dalam bukunya berjudul Anti-Fragile menyatakan bahwa people don't know what they want until you provide them with it. Manusia pada dasarnya tidak mengerti apa yang inginkan hingga ada satu orang yang menunjukkan bahwa sesuatu itu benar-benar ia inginkan dan ia butuhkan. Pandangan Nicholas Taleb ini seakan mengiyakan ide Max Weber, sosiolog asal Jerman, yang mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak mungkin dicapai karena hal yang sifatnya kolektif, tapi lebih banyak ditentukan dan sangat ditentukan oleh satu aktor tunggal yang benar-benar mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sayangnya, pandangan Max Weber ini hanya lewat begitu saja di tengah iklim demokrasi seperti sekarang. Demokrasi ala Barat seperti sekarang ini berpendapat bahwa segala sesuatu ditentukan oleh angka dan terwakili oleh angka. Demokrasi ala Barat seperti sekarang ini berpendapat bahwa kuasa memiliki makna jika ia terwakili oleh angka yang relevan. Demokrasi ala Barat mengabaikan apa itu legitimasi yang sesungguhnya. Praktek demokrasi seperti sekarang ini hanya membawa seorang manusia dewasa untuk bertingkah sebagaimana remaja yang tengah mengalami pubertas. Terdapat euforia di tengah masyarakat, sementara mereka tidak menyadari bahwa mereka pada dasarnya terpecah belah satu sama lain, terbagi menjadi suku-suku yang disatukan oleh hal yang sifatnya picisan, seperti kostum atau simbol-simbol yang tidak mewakili apapun kecuali kepentingan mereka yang berada di posisi paling tinggi di tengah masyarakat. Pendekatan demokratis seperti ini telah mengubah wajah bangsa Timur. Bangsa Timur menggunakan pendekatan yang sifatnya intangible dalam menakar legitimasi seorang penguasa. Bangsa Timur melihat bahwa legitimasi seorang penguasa bisa dirasakan lewat hal-hal seperti ketertiban, keamanan, kesejahteraan, hingga hal yang sifatnya eksternal di luar diri mereka, seperti bencana alam.
Bangsa Timur berpendapat bahwa terdapat kesatuan antara penguasa dengan alam semesta, bahwa dukungan alam semesta, bahwa keberhasilan seorang penguasa bisa dilihat dari respon alam semesta. Sementara praktek demokrasi seperti sekarang ini hanya menakar legitimasi sang penguasa lewat angka. Bangsa Timur tidak memerlukan gimmick atau propaganda yang berbasis angka untuk melanggengkan kekuasaannya. Bangsa Timur mengetahui dan bisa merasakan kelayakan seorang penguasa yang ada di tengah-tengah mereka. Sementara pendekatan demokrasi ala barat seperti sekarang ini memecah kesatuan masyarakat, memecah kesatuan manusia dan alam, sehingga menganggap bencana alam misalnya hanya berupa insiden yang disebabkan oleh fenomena hidrometeorologi seperti yang ada dan dikembangkan selama ini. Angka yang pada dasarnya, pada awalnya digunakan sebagai alat bantu untuk meringankan dan mempermudah kehidupan sosial di tengah masyarakat, justru digunakan sebagai alat bantu dan digunakan sebagai sekutu oleh penguasa. Dewasa ini terdapat kesalahpahaman, salah pengertian dalam penerapan angka, sehingga masyarakat tidak memperhatikan lagi, sehingga masyarakat mengabaikan apa itu makna. Bangsa Timur mengetahui makna kekuasaan lewat apa yang mereka rasakan di tengah-tengah mereka. Praktek demokrasi seperti sekarang ini, jika tidak diantisipasi dengan benar, hanya menciptakan kekacauan karena praktik yang berbasis kuantifikasi seperti ini cenderung tidak mengapresiasi sesama, tidak mengapresiasi manusia, baik secara epistemologis maupun ontologis, dan salah menerapkan secara epistemik maupun secara teknik. Perlu ada pemahaman lebih lanjut dan perlu ada gerakan lebih lanjut agar kita tidak terbuai oleh angka, dan perlu ada kesadaran bahwa mereka yang berkuasa menggunakan angka akan terus berusaha melanggengkan kekuasaannya menggunakan angka. Jika angka dibiarkan dikuasai oleh yang tidak mengenal makna, maka akan timbul kekacauan. Kita harus menyadari bujukan angka ada di sekeliling kita yang beredar secara liar. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa bertahan sebagai manusia di tengah angka yang eksis secara liar? Nantikan di video berikutnya.